dari Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memenuhi hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Allah yang mulia, Allah yang penuh kasih, yang memberi keagungan bagi segenap orang-orang percaya. Dan kami adalah bagian yang pada saat ini Tuhan beri kesempatan bersekutu agar kami semakin dapat mengenal, memahami, dan bahkan bergaul erat dengan Engkau melalui firman-Mu. Jadikanlah persekutuan ini yang sanggup mendengar Engkau. Oleh kuasa kasih-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan dari kitab Lukas 10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Kita dengarkan bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, bulan lalu di khotbah sore saya menyampaikan betapa pentingnya pewartaan dari tempat ini. Dan karakteristik pewartaan yang paling dahsyat itu HKBP. Mengapa? Pewartaan hanya dari mimbar ini. Berkat dari sana. Kalau di gereja-gereja kita, ada gereja kita GKI, GPIB dan lain sebagainya, itu termasuk berkat dari sini. Saya juga berkhotbah di sana. Tanpa sadar jemaat sekarang, tetapi para pendeta, penatua, orang-orang tua zaman dulu, manakala sending datang, itu yang diberikan. Pewartaan itu betapa penting hingga dari mimbar tertinggi. Pemberkatan di stage ini. Orang jarang memaknai itu. Ya karena kita udah yang biasa, terbiasa kan, Allah biasa itu jadi kadang-kadang kering mengalaminya. Saya menikmati itu karena tahu betapa pentingnya pewartaan bagi HKBP. Dan itu juga tadi betapa bangganya kita, hati saya, ya Tuhanku luar biasa pewartaan yang akan dilakukan oleh Glorious. Malam puji-pujian, bukan hanya Thompson saja yang memuji nanti kan. Yang lain juga. Pewartaan itu teramat penting. Teks ini, narasi di sini, karena Yesus sedang berjalan berserta murid-muridnya mewartakan.
Tidak ada yang lebih penting bagi Yesus adalah pewartaan. Dan tidak ada yang lebih membuat Yesus bangga, senang, manakala orang mendengarkan pewartaan itu. Makanya teramat penting juga bagi jemaat yang namanya listening. Bukan hanya sekedar hearing, mendengar. Bagi ini yang terjadi. Yesus yang akan mewartakan, memberitakan itu singgah di rumah Marta. Marta ini saudaranya yang terkenal, Lazarus, ya, yang paling dahsyat kebangkitannya, seperti Yesus toh. Kalau Elia kan naik hidup-hidup. Kalau Lazarus itu meleleh dulu ya. Ditanam baru bangkit. Itoknya Lazarus ini Marta. Dan punya adik perempuan Maria. Tentu dalam konteks seperti itu, orang mewartakan dan lain sebagainya, yang paling dipentingkan oleh Yesus adalah orang-orang mendengarkan. Orang-orang memberi respon, fokus pada pewartaannya. Itu sebabnya kalau sampai pada ayat 39 saja, kalau ayat 40, ayat 41, ayat 42 enggak ada, agaknya kita sangat akan memujikan Marta. Ya mbok tamu datang. Kalau di bahasa Batak, partamuena utusan. Ramah tamah, begitu tamu datang, langsung mau menyuguhkan yang paling bagus. Kan ini berdasarkan kriteria, parameter, ukuran-ukuran nilai kita, ya jelas si Marta. Apalagi yang datang ini yang istimewa. Ya wajarlah ini mempersembahkan. Tapi narasi yang dikembangkan, Lukas ini menjadi sesuatu yang agak unik, istimewa jadinya bagi kita. Kok yang diam, tenang-tenang mendengar, yang mendapatkan pujian dari Yesus. Yang bekerja menyediakan. Banyak kemudian penafsir, ya si Marta marah. Lalu dikembangkan tafsir, ada faktor jealousy, dengki, cemburu. Kok dibiarin Yesus tenang-tenang wae? Ini si Maria, sementara aku kenapa Yesus tidak mengajarkan kepada si Maria untuk solidaritas yang berbagi kelelahan? Kan enggak? Kok justru begitu nyaman? Ketika dia bertanya menyangkut itu, seolah-olah, dan bukan seolah-olah, nadanya itu mempersalahkan Maria, Yesus justru menampakkan ketidaknyamanan. Ini bukan persoalan salah atau benar. Marta enggak salah, Maria enggak salah. Ya. Tetapi mana yang paling penting? Mana yang paling urgent? Ini menyangkut pilihan. Dan untuk menentukan sebuah pilihan, itu akan tergantung banyak pada apa yang menjadi isi dari konsepsi kehidupan tiap-tiap orang. Dan yang paling dahsyat mengisi konsepsi kita,
adalah listening. Kan dua kan? Penglihatan, mata, pendengaran, telinga. Mana yang paling banyak berperan? Mata bisa 8 jam tertidur. Nggak bekerja kan? Manakala kita tertidur, telinga kita bekerja nggak? Audio visual yang sekarang semakin terintegrasi ya. Dulu kan film bisu nggak ada audionya. Kan film bisu kan, Charlie Chaplin. Kalau dulu nonton bola, saya kecil di Pontianak. Kalau PSMS dulu main melawan Persija, radio transistor itu. Wah, telinga ini. Kadang saudara-saudara Nobon membawa bola, ditendang saudara-saudara, melambung ke atas katanya. Datang angin, hilang itu suara. Amang Marpaung pasti gitu kali ya. Dulu. Kan hilang. Udah gimana bolanya? Penyiarnya Olan Sitompul kalau nggak salah. Dan tiba-tiba, saudara-saudara, ternyata terjadi skirmish di Sekarang di tempat tidur kita udah menyaksikan seorang Messi. Kan di tempat tidur kan? Visual. Begitu. Yang sudah terintegrasi dengan audionya. Lalu coba kita bayangkan sekarang. Pada masa Marta ini, nggak ada itu visual. Nggak ada kan? Hanya pendengaran. Dan jangan kita pikir seperti rumah sekarang. Rumah sekarang ada rumah family saya, dapurnya itu di ruang tamu. Memang besar. Ruang tamunya, di pojok sana itu dapur. Kan nggak ada asap lagi. Pakai apa itu, elektrik itu. Kan? Cep, enak gitu. Nah, kebayang nggak dapur di masanya Marta, Maria, Yesus ini? Masak pakai apa? Kayu kan? Dan gak mungkin di dalam rumah kan? Di luar. Supaya kita melakukan semacam rekonstruksi imajiner dulu. Marta di luar, sibuk sendiri. Yesus datang. Apa yang paling dibutuhkan Yesus pada saat itu? Makanankah yang disajikan atau sesuatu? Enggak itu. Di luar dia. Duduk di dalam. Seharusnya tiap kita kalau mendengar itu akan ada perubahan tertentu. Kalau saya katakan tadi pertandingan bola, kenapa? Akan terbentuk imajinasi saya ketika mendengar tanpa melihat. Tapi kalau saya melihat, sangat jarang saya berimajinasi. Iya kan? Imajinasi udah gimana lapangan bola Bung Karno itu, udah gimana hujan, bagaimana ini dan lain sebagainya. Beragam imajinasi yang akan membentuk melalui mendengar. Dan karena itu betapa pengaruh mendengar itu luar biasa. Yesus di sini ingin menyampaikan yang teramat penting bagi Marta dan Maria. Yesus bukan datang karena lapar, karena haus dan ingin dilayani. Tidak sama sekali. Dalam narasi yang dikembangkan oleh Lukas ini. Dan betapa pentingnya melihat belum tentu membuat kita sama. Makanya listening itu akan membuat kita sama. Sama ini kalau di bahasa Inggris kan gak enak di Indonesia.
Sama itu komunis. Kan partai komunis hitam di Indonesia kan. Kata komunis itu, kata dasar komunis itu, arti harafiahnya adalah you are komunis, kamu sama. We are komunis, kita sama. Itu artinya, sama. Dan itu yang mau disampaikan oleh Yesus kepada Marta dan Maria. Supaya sama memahami kehidupan. Supaya sama memahami pelayanan. Supaya sama menghadapi semua permasalahan dan persoalan. Supaya sama memandang dunia. Dengarkanlah saya. Melalui listening itu, bisa juga tambah hearing yang dengar-dengaran namanya. Supaya sama. Apa yang dikehendaki Yesus. Persepsi Tuhan, konsepsi Tuhan, cara pandang Tuhan, cara berpikir Tuhan, cara bertindak Tuhan, pola Tuhan. Supaya sama dengan engkau, maka dengarkanlah aku. Dengarkanlah pewartaan ini. Janganlah engkau memasak, janganlah engkau sibuk, janganlah kau A, B, C, D sampai Z. Dengarkanlah. Ini teks dan konteks ini. Dan betapa pentingnya kalau kita mendengar itu. Kita jadi sama. Membangun kesamaan persepsi itu yang paling sulit di dunia ini. Teramat sulit. Ini kata Master Thompson tadi, penjahit kontempo ya. Penjahit suara kan? Sing. Kita nggak tahu bagaimana konteks sebelum mereka datang ke sini. Bagaimana mereka latihan. Yang kita tahu, aduh suara sana, luar biasa. Kalau tadi tiba-tiba aja ada yang keserang flu, suara tenornya misalnya, sekian. Kita nggak bisa sama. Kalau ada persepsi yang sama, tidak akan ada keberdosaan. Karena kita apa? Oh iya, dia melakukan itu karena ini. Pendeta itu karena ini. Situa itu karena ini. Ini Bung Tim Timotius. Ketemu di Bali dulu kami. Memimpin paduan suara SMP Yahya ya. Di Bali dan mendapat gold medal di Bali. Saya dengan istri waktu itu satu-satunya kali, dua-duanya. Tapi suami istri disatukan jadi satu-satunya juga. Berdiri, standing applaud, kan? Kami berdua aja. Terus sampai pesertanya udah hilang dari panggung, baru kami duduk. Saya nggak tahu apa itu mempunyai pengaruh penilaian juri apa enggak. Itu ada istri saya di situ. Tahun 2014 kalau nggak salah itu ya. Bung Timotius, Pak Tim, 2014 ya, udah 11 tahun yang lalu. Masih teramat baru juga ya, peristiwa itu. Mendengarkan pewartaan itu, kita bisa jadi sama. Pertengkaran di jemaat, di paduan suara Ina, Ama, Glorious, Abigail, dan lain sebagainya. Itu karena tidak pernah sama untuk dari angelnya, sudutnya melihat. Dari posisi berdiri. Dari situasi-situasi konteks seseorang. Akan dengan mudah menyelesaikan segala masalah. Kalau kita berdiri dari posisi yang sama, persepsi yang sama, cara melihat yang sama, dan saling mempengaruhi untuk cara berpikir yang sama. Dan karena itu kita jadi memaklumi hardikan Yesus terhadap Marta ini. Kita tidak akan bisa sama Marta. Kau nggak pernah dengar-dengaran. Itu yang terkandung di dalam teks ini bagi kita. Dan karena itu bila
realitas ini tiba di kita di ruangan ini maupun di media YouTube Reformanda ini, ada keharusan bagi kita untuk mengenal melalui proses perjalanan kita yang kita lalui bersama-sama, yang kita jalani bersama-sama. Adakah sesuatu yang membuat kita memang mesti patah arang dengan seseorang? Atau haruskah kita untuk mendengar warta, berita, firman itu sehingga kita bisa satu kesatuan? Kan begitu. The best quality of choir itu, ya, kualitasnya adalah depend on his ability to listen. Hebat kan? Kehebatan paduan suara adalah ketika anggota-anggotanya memiliki kemampuan mendengar. Paduan suara yang paling hebat, anggota-anggotanya mendengar. Dia dengar suara sopran, mendengar suara tenor. Kan begitu? Dia menyanyikan suara sopran, dia akan mendengar tenor, dia akan dengar bass. Betapa pentingnya kita saling mendengar. Dan karena itu kita evaluasi hidup kita. Mari warta dari Tuhan itu supaya kita dengar sungguh-sungguh dengan kepenuhan hati, kepenuhan iman. Sehingga kita berubah. Tidak karena kepentingan kita. Apa sih di dunia ini? Marta bikin kue yang paling enak sesaatnya itu. Setelah itu dia akan bingung sendiri untuk membuat itu 1000 kali dalam hidupnya. Tidak ada yang berketerusan dan berketetapan. Tetapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, akan selalu haus dan ingin terus menerus. Dia mengalami pola-pola tersendiri. Dan karena itu orang-orang yang terberkati, tadi si Tua Tio, kita pulangan ya, yang mendengarkan, yang mendengar akan diberi berkat, bahkan dari seluruh dunia berkat itu di kitab Ulangan. Dan karena itu saya yakin sepenuh-penuhnya kita yang hadir di sini dengan kesiapan kita mendengarkan firman Tuhan, berkat tersendiri yang khusus, unik, ya, precious tersendiri akan menjadi milik yang tidak akan pernah tercerabut dari hidup kita. Seperti yang dialami, yang didapat dan diperoleh oleh Maria. Terberkati dan tidak akan pernah hilang, tercabut. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh memahami kehidupan ini untuk senantiasa mendengar Engkau. Agar kami boleh, ya Tuhan, lebih mengenal bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan berkehendak, bagaimana Tuhan memberikan ajaran dan nilai-nilai untuk menyelesaikan masalah. Dan biarlah semuanya itu dapat diperoleh kami dalam persekutuan yang mendengar firman Tuhan di ruangan ini pada saat ini. Kami berserah untuk mendengar dan semua di dalam kesadaran puji-pujian terhadap Engkau.
Berkati semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang menerima berkat kelahiran, Tuhan tambahkan juga kemampuan untuk membesarkan anak. Semua ya Tuhan yang bekerja agar bertambah-tambah kualitasnya, juga perolehannya dalam semua profesi. Tuhan tambahkan kualitas itu. Dan juga ya Tuhan, malam puji-pujian glorius. Tuhan, Engkau yang menghantar karena Engkau telah mendahului. Sehingga semua nanti beroleh berkat dari semua paduan suara dan juga seluruh warga Tuhan dan juga warga kota Bandung ini. Tambahkan hal-hal yang terpenting bagi panitia dalam kuasa kasih-Mu. Juga ya Tuhan, pewartaan melalui paduan suara di gereja ini, melalui paduan-paduan suara yang terbaik, Tuhan juga berkati. Juga kontempo yang indah, sehingga orang ya Tuhan dapat melihat kemuliaan-Mu, keagungan-Mu, dan melihat betapa pentingnya hidup beriman. Karena itu berkati seluruh jajaran kontempo ini. Dan juga orang-orang yang mendukung. Tambahkan yang terpenting bagi mereka. Dalam kuasa kasih-Mu, ya Yesus Kristus yang telah menebus dan menjadi juru selamat kami selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi.